implementasi rencana aksi 2 layanan konseling individu dengan teknik modeling oleh Lila Dini Safitri, peserta PPG dalam jabatan UKSP tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Aji. Waalaikumsalam. Bagaimana Aji kabar hari ini? Baik. Baik, sehat Aji? Sehat. Alhamdulillah Aji sekarang sehat. Aji, ini merupakan pertemuan konseling yang kedua. Di pertemuan yang kedua ini, Bu Dini mau menjelaskan lagi bahwa di konseling individu sendiri itu merupakan layanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh guru BK kepada siswanya, peserta didik yang bermasalah, dengan tujuan membantu peserta didik untuk menemukan solusi dari masalahnya secara mandiri. Ada beberapa azas dari konseling individu ini yang dipegang oleh guru BK. Yang pertama yaitu azas kerahasiaan. Jadi, Aji tidak perlu khawatir. Semua informasi yang Bu Dini dapatkan dari konseling individu ini akan Bu Dini jaga rahasianya. Tadi Aji naik ke sekolah naik apa? Naik sepeda. Naik sepeda sendiri? Sama teman. Oh, sama teman. Kalau dari rumah berangkat jam berapa hari ini? Jam 6.15. Jam 6.15 sampai sini jam berapa? Jam 6.40 kalau nggak salah. Jam 6.40. Sebelumnya Bu Dini mau minta maaf karena Bu Dini mengambil foto Aji tanpa izin dulu dari Aji. Tapi tenang saja, foto ini tidak akan Bu Dini sebarluaskan, hanya untuk mengkonfirmasi apakah betul yang di foto ini merupakan foto Aji. Bu Dini izin untuk membuka HP, membuka gambarnya ya, Ci. Oke. Dengan Bu Ayu ketika apa ya, Ci? Ketika ngobrol. Ngobrol. Ini yang salah di gambar ini apa ya, Ci, kira-kira ya, Ci? Tidak memperhatikan Bu Ayu. Tidak memperhatikan Bu Ayu. Ini yang Aci lihat siapa kira-kira? Lihat orang lewat. Lihat orang lewat. Kalau seperti ini harusnya bagaimana, Ci? Yang betul, Ci? Menatap Bu Ayu sambil bicara. Berarti ketika berbicara dengan Bu Ayu harusnya menatap Bu Ayu, begitu ya, Ci ya? Iya. Betul. Betul. Oke. Nah, Bu Dini masih penasaran. Aci mengatakan bahwa yang dilakukan Aci itu salah. Aci sadar, Aci tahu bahwa itu salah. Tapi kenapa Aci masih melakukannya? Baru sadar. Baru sadar. Berarti ketika melakukannya itu Aci nggak sadar? Tidak sadar Kok sama bisa sekali. nggak sadar sama sekali itu gimana, Ci? Kita terbiasa. Oh, berarti Aci sudah terbiasa menggunakan gestur atau badan seperti itu ketika ngobrol dengan orang dewasa gitu, juga terbiasa seperti itu. Iya. Kalau di rumah juga seperti itu dengan Iya. bapak ibu gitu. Iya, kalau di rumah seperti itu. Dari penggunaan bahasa sendiri, Aci kalau berbicara dengan orang yang lebih dewasa, bapak ibu guru, orang tua, itu menggunakan bahasa yang seperti apa? Apakah sudah menggunakan bahasa yang sopan? Tidak. Sering pakai bahasa ngoko. Oh, sering pakai bahasa ngoko. Dengan bapak ibu guru masih sering keceplosan juga kalau di sekolah? Masih sering. Oh, sesering apa? Kalau di skala 1 sampai 10, tingkat keseringan Aji menggunakan bahasa ngoko ketika berbicara dengan guru keceplosan itu di skala berapa, Ci? 8. 8, berarti sering banget. Iya. Nah, kalau di kelas atau kalau kesering keceplosan itu ketika ngobrol di kelas, ditanya ketika pembelajaran atau sama Bu Ayu gini ngobrol di luar kelas? Tadi kelas. Ketika di kelas tiba-tiba ditunjuk itu, terus Aji spontan gitu menjawab pakai bahasa ngoko. Iya, refleks. Refleks. Oh ya, oke, baik. Berarti sering sekali ya, Ci ya? Iya. Kalau hubungan komunikasi Aji dengan ibu di rumah bagaimana? Kurang akrab. Kurang akrab. Kurang akrabnya kenapa, Ci? Jarang ngobrol. Jarang ngobrol. Kalau di rumah Aji tinggal sama siapa? Ibu sama adik. Ibu sama adik. Adiknya usia berapa? SD kelas 1. SD kelas 1. Kalau bapak sendiri kerja di mana sekarang? Sumatera. Di Sumatera. Berarti tidak tinggal satu rumah ya? Iya. Oke. Bapak sendiri kalau di Sumatera pulang ke Jawa berapa bulan sekali? Paling lama 9 bulan kalau nggak 1 tahun. 9 bulan kalau enggak 1 1 tahun. tahun. Kalau sama bapak, ini bapak kan di Sumatera ya? Iya. Kalau bapak di Sumatera, Aji di Jawa masih sering untuk kirim pesan WA, say hello gitu, teleponan, sering? Tidak. Tidak pernah? Tidak. Bapak pernah menghubungi Aji? Pernah. Pernah. Berarti pernah ngobrol lewat telepon? Pernah. Aji pernah nelpon bapak? Enggak. Tidak pernah. Itu kan aktivitas di rumah ya. Sekarang Bu Dini pengen tahu nih, aktivitas kalau di luar rumah itu Aji ngapain aja? Nongkrong Nongkrong. Di mana sih kalau nongkrong? di rumah temen. Di rumah teman. Terus di mana lagi?
di warung Di warung kopi. Di mana biasanya kalau di warung kopi? Joyo. Joyo, jauh sekali nih Cik. Joyo sama Gabus tuh sekitar 20-30 menit ya kalau dari sini ya. Naik motor. Udah dibolehin naik motor berarti? Udah Dibolehin apa curi-curi? dibolehin Dibolehin. Kemudian kalau nongkrong biasanya jam berapa sih? Nongkrong di hari jam-jam sekolah gitu biasanya jam berapa? jam 9 malam. Jam 9 malam baru keluar rumah. Gitu, Sampai keluar pulangnya? rumah. Subuh Subuh, jam berapa? jam 4. Jam 4 baru pulang. Terus kamu tidurnya jam berapa sih? Tidurnya 1 jam pulang. Balik lagi ke masalah bapak yang sempat melakukan tindakan kasar gitu ya, melempar Aji pakai arit ketika kecil. Dari yang dilakukan bapak tuh, apakah Aji sampai sekarang menyimpan rasa dendam ke bapak gitu? Karena bapak melakukan itu, Aji jadi dendam, pengen ngapain gitu? Ada perasaan itu enggak? Nggak ada. Jadi kalau boleh Budini bantu untuk menggaris besar masalah Aji itu, Aji mengalami yang namanya defisit perilaku sopan santun ketika bicara dengan orang yang lebih dewasa. Kalau di sini berarti guru gitu ya, di sekolah. Karena Aji terbiasa menggunakan bahasa yang kurang sopan. Karena di lingkungan bermain Aji yang lebih sering Aji berada di lingkungan itu menggunakan bahasa yang ngoko. Jadi adik terbiasa dan menganggap itu hal yang biasa juga. Begitu Aji? Biasa. Di rumah juga menggunakan bahasa yang sama, di mana Aji juga tidak mengindahkan teguran ibu atau tidak ditegur dengan bapak, begitu ya Ci? Nah, tujuan dari layanan ini kita akan menemukan perilaku baru yang lebih sopan ketika komunikasi dengan orang yang lebih dewasa. Betul lah Ci? Betul. Dengan model teknik modeling. Modeling itu adalah sebuah teknik layanan yang dimana nanti kita akan mencontoh atau meniru dari perilaku orang lain yang kita anggap sebagai idola. Nah, Budini mau tanya, Aji punya idola enggak? Punya. Siapa idolanya? Deddy Corbuzier. Mr. Deddy Corbuzier. Wow, kenapa milih Mr. Deddy Corbuzier? Coba ceritakan alasannya kenapa. Orangnya ramah. Orangnya ramah, terus apa lagi? Kalau masalah nilai tidak begitu penting. Oh, berarti tidak melihat proses gitu ya? Tidak melihat hasil, mohon maaf, tapi dia melihat prosesnya, maksudnya seperti itu. Terus apa lagi? Kalau dengan ini keluarganya bagaimana menurut Aji? Mr. Deddy Corbuzier itu? Orangnya sabar. Orangnya sabar. Berapa hal yang ingin aku sampaikan kaitan dengan Deddy Corbuzier dari sisi yang lain. Seorang Deddy Corbuzier adalah manusia, individu yang dia berinteraksi dengan orang lain, dia berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin Aji sudah mengamatinya tapi belum sepenuhnya sadar bahwa itu bisa menjadi hal yang dicontoh sama Aji. Contohnya ketika Deddy Corbuzier melakukan podcast dengan bintang tamu ya Ci. Nah, gestur tubuhnya dia selalu condong ke depan seperti ini. Ya, mengamati. Kemudian dia menatap orang yang sedang berbicara dengan dia. Menurutmu dengan gestur yang seperti itu tujuannya apa? Untuk lebih sopan pada orang yang berbicara. Iya betul. Supaya orang lawan bicara kita tuh jadi lebih tertarik. Kita peduli dengan orang yang berbicara. Kita condong ke depan. Duduknya Deddy Corbuzier selalu ada di ujung kursi. Nah, kemudian dia condongkan badannya ke depan untuk memberikan perhatian. Ini loh, saya mendengarkan ceritamu dengan baik. Itu maksudnya Deddy Corbuzier. Ternyata di sosok Deddy Corbuzier itu, sosok idolanya Aji, bukan hanya sisi pribadi Deddy Corbuzier yang menjadi seorang ayah saja yang bisa dilihat sisi positifnya, tetapi ada juga sisi Deddy Corbuzier adalah seorang individu yang dia memiliki sikap sopan santun ketika berbicara dengan orang lain. Nah, itu juga bisa dicontoh oleh Aji. Betul Aji? Betul. Nah, tadi kita sudah menemukan beberapa contoh dari sikap Deddy Corbuzier yang bisa kita contoh. Sekarang Budini mau cek. Coba sekarang Aji sebutkan sikap-sikap yang sudah kita dapatkan dari Deddy Corbuzier tadi, perilaku baru yang kita dapatkan di Deddy Corbuzier apa saja. Coba yang pertama apa Ci? Pakai bahasa yang sopan. Pakai bahasa yang sopan. Terus yang kedua, ini bahasa yang sopan ke yang lebih tua atau ke yang lebih muda juga?
muda sama tua. Muda dan tua sama-sama menggunakan bahasa yang Sopan. sopan. Bahasa yang sopan tuh bahasa yang bagaimana? Apakah bahasa Jawa? Bahasa kromo. Bahasa Kromo. Kalau tidak bisa pakai bahasa Kromo, kita bisa menggunakan bahasa apa sih? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Terus selain itu apa lagi? Sikap duduknya. Yang sikap duduknya Deddy Corbuzier. Coba Aji praktek sikap duduknya Deddy Corbuzier seperti apa? Keren, Aji bisa praktek. Berarti Aji sudah tahu apa yang harus Aji lakukan. Dan sekarang Budini meminta Aji untuk komitmen untuk melakukan perilaku barunya itu dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Begitu? Siap? Siap. Siap. Nanti Ibu akan mengamati perubahan perilaku Aji ketika di sekolah. 1 minggu ke depan Budini akan mengamati. Oh, Aji ketika ngobrol dengan guru bagaimana? Budini akan coba amati ketika di sekolah. Nah, kita akan menentukan reward dan punishment yang nantinya akan diberikan ke Aji ketika Aji itu bisa melakukan perilaku barunya. Kalau Aji sendiri rewardnya apa? Inginnya Aji rewardnya apa? Ingin dipuji guru BK. Oh, berarti ketika Aji sudah bisa melakukan perilaku barunya selama 1 minggu, Budini nanti akan memuji Aji, begitu? Iya. Oke, kalau punishmentnya apa? Hukumannya apa kalau Aji nggak konsisten? Pulang sekolah, Pulang sekolah ketemu dengan Budini boleh? boleh. Nah, nanti kita belajar bersama bagaimana menggunakan bahasa yang sopan, tidak merubah sikap atau tidak konsisten menerapkan perilaku baru kayak gini tuh. Dampak atau konsekuensi yang akan Aji terima itu apa menurut Aji? Anak-anak saya besok meniru sikap saya. Oh, berarti anak-anak Aji meniru sikap Aji. Aji nggak mau anak Aji kayak Aji. Dia nggak mau. Aji pengennya anaknya besok seperti apa? Orangnya yang sopan. Berarti Disiplin. kalau bisa dengan Aji itu yang sopan. Kesannya Aji apa mengikuti konseling ini? Apakah Aji merasa terbantu? Terbantu Terbantu. Terbantunya untuk apa? untuk merubah sikap Untuk agar lebih baik. Aji menemukan perilaku baru. Dari mana Aji? Dari konseling ini. Dari konseling ini. Pesannya untuk Budini di sesi konseling ini apa? Bimbing agar lebih baik. Berarti Aji berpesan kepada Budini tetap membimbing Aji untuk menjadi yang lebih baik, tetap mendampingi Aji gitu ya Ini di prosesnya ini. Oke, Aji adalah individu yang baik. Budini tahu Aji anak yang baik. Aji masih bisa berubah untuk menjadi yang lebih baik, menjadi individu yang lebih sopan, baik dalam berperilaku maupun dari penggunaan bahasa. Aji sebenarnya kita bisa menjadi diri kita sendiri tanpa harus kita terkontaminasi atau mengikuti lingkungan kita yang kurang sehat. Dan sebenarnya Aji itu masih punya teman-teman yang baik. Aji bisa mulai membuka relasi, membangun relasi dengan teman baru yang lebih sehat, yang lebih baik. Aji bisa memulai itu. Aji, untuk rencana kita selanjutnya, rencana lanjut 1 minggu ke depan kita akan ketemu lagi sesi konseling hari Rabu pulang sekolah. Kita akan coba konseling lagi, kita akan lihat apakah Aji sudah bisa konsisten melakukan perilaku barunya. Apakah Aji bersedia untuk konseling untuk minggu depan? bersedia. Apakah Aji sudah siap berkomitmen untuk melakukan perilaku barunya? Siap. Siap. Semangat? Semangat. Semangat. Aji, di akhir sesi ini Budini minta tolong Aji untuk mengisi form, Google Form, link evaluasi hasil konseling dan angket kepuasan konseling yang Ibu akan kirimkan di WA. Nanti Aji buka linknya, Aji isi anketnya. Bisa Aji? Bisa. Bisa. Baik Aji, sesi konseling telah berakhir. Terima kasih Aji sudah mau terbuka dan aktif dalam menyampaikan masalahnya Aji. Kita sudah menemukan solusi dari masalahnya Aji. Aji sudah memiliki perilaku barunya yang diadopsi dari idolanya Aji. Sekarang saatnya Aji untuk beraksi, melakukan yang ditemukan perilaku barunya. Oke Aji? Oke, terima kasih Aji. Aji bisa kembali ke kelas mengikuti pembelajaran bahasa Inggris Mr. Henry. Kita Aji, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak? Sudah cukup? Sudah Cukup ya. Baik Aji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.